Halo semuanya, sekarang kita akan membahas materi koloid. Kita akan membahas tentang sistem koloid, sifat-sifat koloid, dan cara pembuatan koloid. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu koloid. Koloid merupakan campuran antara larutan dan substansi yang artinya koloid bukanlah larutan namun juga bukan substansi. Kita harus bisa membedakan antara koloid, larutan, dan substansi. Kalau koloid adalah campuran bersifat antara larutan dan substansi. Secara kasat mata terlihat mirip larutan, namun komponennya masih bisa dilihat oleh mikroskop, contohnya air dan susu. Yang kedua, larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri atas pelarut dan zat terlarut, contohnya air dan sirup. Dan yang terakhir adalah substansi. Substansi adalah campuran heterogen. Substansi masih dapat terlihat antara komponennya tanpa menggunakan mikroskop. Contohnya adalah air dan tanah. Kita juga dapat melihat perbedaan dari tabel berikut. Jenis-jenis koloid. Pada koloid, fase terdispersi dan medium pendispersi bisa berwujud padat, cair, dan gas. Oleh karena itu, berdasarkan perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersinya, koloid dibedakan menjadi 8. Kita dapat melihatnya dari tabel berikut. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Sol padat ini terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu, sehingga menghasilkan padatan yang kokoh. Contohnya batuan rubi. Yang kedua, sol. Sol memiliki fase terdispersi padat dan medium pendispersi cair yang tak mudah berubah sifatnya. Jadi, sol dengan sol padat itu memiliki perbedaan di medium pendispersinya. Contohnya itu adalah cat tembok. Yang ketiga, aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contohnya adalah asap kendaraan. Yang keempat, aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersinya berupa gas. Jadi bedanya aerosol dan aerosol padat terletak pada fase terdispersinya. Contohnya adalah parfum. Yang kelima, emulsi padat. Emulsi padat memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi padat. Contohnya adalah agar-agar. Yang keenam, emulsi. Kalau fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan, maka disebutnya emulsi. Emulsi biasanya tersusun oleh cairan dengan kapalan senyawa yang berbeda sehingga tidak saling bercampur, contohnya susu. Yang ketujuh, buih padat. Busa padat memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi padatan, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam padatan, contohnya adalah spons. Yang terakhir adalah buih. Jenis koloid yang terakhir yaitu buih. Bedanya dengan busa padat, kalau buih memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi cair atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam cairan. Contohnya adalah buih sabun. Jenis-jenis koloid. Yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah cahaya yang berhamburan oleh partikel koloid, di mana partikel larutan berukuran lebih kecil daripada partikel koloid. Contohnya adalah lampu mobil dan proyektor. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak dari partikel koloid yang bisa dilihat hanya lewat mikroskop ultra. Contohnya adalah gerakan debu atau partikel. Yang ketiga, absorpsi adalah proses penyerapan atau tepatnya penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel koloid yang cukup besar. Contohnya adalah uap air. Yang keempat, koagulasi koloid. Koagulasi koloid merupakan penggumpalan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. Contohnya adalah debu pada cerobong asap. Yang kelima, dialisis. Dialisis adalah pemurnian koloid agar bebas dari ion-ion pengganggu. Contohnya adalah pengaplikasiannya adalah proses cuci darah alias hemodialisis dan sebagai deodoran dan penjernihan air. Yang keenam, elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. Contohnya adalah penyaring kotoran debu pada industri pabrik.
Yang ketujuh adalah koloid liofil. Sifat ini dapat ditemukan dalam sol yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu liofil dan liofob. Sol liofil merupakan partikel dengan zat terdispersi yang bisa menarik mediumnya sehingga ada dua gaya tarik. Contohnya adalah kanji dan agar-agar. Dan yang terakhir adalah koloid pelindung. Sol liofil pun dapat digunakan sebagai koloid pelindung dari sol liofob. Dengan begitu, partikel sol liofil akan menjadi pelindung. Contohnya adalah gelatin. Pembuatan koloid. Pembuatan koloid dibagi menjadi dispresi dan kondensasi. Yang pertama, dispresi. Cara pembuatan ini terbalik dengan kondensasi. Cara dispresi adalah memecahkan partikel yang besar atau substansi menjadi partikel kecil atau koloid. Untuk melakukan pemecahan ini bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu peptisasi, busur Breydig, dan mekanik. Yang kedua, kondensasi. Pada cara ini pembuatan dilakukan dengan menggabungkan partikel kecil atau partikel larutan dengan partikel yang lebih besar. Kondensasi dibagi menjadi 3, yaitu reaksi redoks, dekomposisi, dan hidrolisis. Sekian video penjelasan tentang materi koloid. Terima kasih dan sampai jumpa.